Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Zakia Sugara dengan NIM 123700340. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai hasil dari simulasi pada metode interpolasi Newton berbasis Python. Mungkin akan lebih jelasnya atau lebih lengkapnya, mari kita tonton video ini sampai akhir. Ini adalah 3 program yang akan dipakai pada metode interpolasi polinomial Newton ini. Jadi yang sebelah kiri ini merupakan metodenya atau modulnya sendiri yang nanti akan dikirimkan ke contoh yang pertama ini, yang di tengah, dan contoh yang kedua. Ini yang tengah sama yang sebelah kanan ini tuh sama aja, cuman hanya dibedain atau dirubah si nilainya dari x-nya ini atau waktunya. Nah, mungkin di sini saya akan jelasin terlebih dahulu mengenai metodenya ini atau modul si Newton Poly ini. Nah, jadi di modul Newton Poly ini itu dia berisi dua fungsi yang penting untuk menginterpolasikan si polinomial Newton yang ada di program tengah dan sebelah kanan tadi. Jadi di sini terdapat ini itu tuh untuk menghitung koefisien Newtonnya, dan juga ada eval Poly-nya. Ini tuh untuk menghitung nilai polinom Newtonnya pada titik x tertentu. Kalau yang koefisien itu tuh dari data si x dan juga y-nya. Nah, kemudian di sini ada definisi dari eval Poly-nya. Nah, untuk definisi di sini, definisi fungsi dari eval Poly-nya, di sini terdapat n sama dengan len x data min 1. Ini tuh jadi jumlah titiknya itu sama dengan m, maka si derajat polinomialnya ini sama dengan m dikurang min 1. Kemudian di sini ada P sama dengan AN. Ini tuh untuk memulai si nilai koefisien terakhirnya atau menentukan koefisien terakhirnya, yaitu si AN ini. Lalu di sini ada for k in range. Nah, untuk for k in range 1, n plus 1, ini tuh merupakan proses perhitungan si nilai polinomialnya ini secara rekursif ke belakang gitu. Jadi mirip dengan metode Horner supaya efisien. Kemudian di sini ada P sama dengan A n min K plus X min X data n min K kali P. Ini merupakan rumus untuk menghitung nilai polinomial di titik X tertentu berdasarkan bentuk si Newtonnya. Lalu di sini ada return P. Ini adalah untuk menampilkan hasil akhirnya dari nilai si Px ini atau nilai P ini di titik X yang akan kita cari nantinya. Kemudian di sini ada definisi dari koefisiennya. Sebelumnya kan definisi dari eval Poly-nya. Sekarang kita definisikan dari koefisiennya. Nah, di sini terdapat m sama dengan len x data. Ini tuh untuk menghitung jumlah titik data yang kita sudah masukkan nantinya di program, contoh programnya yang ada di program tengah dan yang sebelah kanan itu. Dan di sini ada a sama dengan y data dot copy. Ini tuh untuk membuat salinan gitu dari nilai-nilai si datanya, jadi supaya perhitungannya itu tidak mengubah si data aslinya. Lalu di sini ada for k in range 1, m. Ini itu untuk melakukan perhitungan selisih dari selisih terbaginya atau define difference-nya dari urutan pertama sampai ke m dikurang 1. Terus di sini ada a ke titik 2 m sama dengan seterusnya sampai min x data k min 1. Ini tuh rumus dari metode selisih terbagi pada Newton. Jadi setiap langkah K ini dia akan menghitung turunan selisih yang baru dari data sebelumnya. Terus di sini ada return A. Ini adalah untuk menampilkan hasil akhirnya dari si nilai A ke titik 2M ini. Mungkin langsung saja kita ke contoh programnya. Nah, ini adalah contoh programnya dengan metode interpolasi polinomial Newton. Di sini jadi contoh file ini merupakan untuk membandingkan si hasil dari interpolasi Newtonnya dengan nilai eksak atau hasil rumus aslinya dari si data perpindahan S dan dengan terhadap waktu. Jadi perpindahannya itu S terus terhadap waktu. Terus di sini terdapat library yang dipakai pada program kali ini. Ada import numpy. Ini digunakan untuk mengelola data numeriknya dan membuat array-nya. Kemudian juga di sini ada import math. Ini untuk menyediakan si fungsi matematikanya. Lalu di sini ada from Newton Poly import. Ini ada di mengimport data modulnya
si metode program yang sebelumnya itu, modul dari Newton Poly-nya itu. Lalu di sini ada import matplotlib pplot SPLT. Ini tuh untuk membuat grafik hasil interpolasinya. Di sini terdapat data-data dari X dan juga Y. Untuk data X ini merupakan waktu, satuannya dalam second, dan yang Y ini merupakan data perpindahan atau S terhadap waktu. Kemudian di sini ada A, curve, X, data, Y data. Ini merupakan koefisien yang dari file Newton Poly sebelumnya. Nanti dia akan menghitung koefisien-koefisien dari polinomial Newton sendiri berdasarkan data yang ini. Lalu di sini ada di print hasil buat tabelnya. Jadi selain nanti menghasilkan grafik, ada juga buat data si tabelnya sendiri. Ini ada X sama dengan NP arrange. Ini merupakan nilai-nilai yang akan dihitung, nilai si interpolasi dan nilai eksaknya. Di sini ada N sama dengan ln X. N ini merupakan jumlah titik X yang nantinya akan dihitung. Kemudian ada Y sama dengan NP zeros, N,2. Ini itu adalah array untuk menyimpan hasil interpolasi Newtonnya. Dan Y eksak sama dengan NP zeros. Ini untuk hasil atau array-nya untuk menyimpan hasil si rumus eksaknya nanti. Kemudian di sini ada for E range N. Nah, ini adalah untuk menghitung si nilai interpolasinya dan juga nilai eksaknya. Di sini terdapat I,0 sama dengan eval poly. Nah, untuk eval poly sendiri di sini itu untuk menghitung nilai polinom Newton di titik xi. Kemudian di sini ada Y eksak, I,0 sama dengan 10 kali X terusnya sampai XI kuadrat. Ini tuh untuk menghitung nilai eksaknya berdasarkan rumus fisikanya. Kemudian nanti dia akan di-print untuk menampilkan hasil perbarisnya nanti dalam tabel gitu bentukannya. Kemudian di sini ada PLT plot X data Y data, seterusnya sampai S min dan sampai PLT show. Nah, ini kegunaannya untuk membuat grafik. Hasil grafiknya nanti akan seperti apa. Jadi selain menghasilkan si nilai-nilai seperti tabel, dibuat tabel gitu, jadi ada juga si grafiknya, hasil grafiknya. Mungkin langsung saja kita run. Nah, ini adalah hasil run-nya. Dapat dilihat. Jadi selain menghasilkan nilai-nilai dalam tabel seperti ini, ada juga si grafiknya. Ini hasilnya, dimana waktunya ini 3-9 detik. Beserta nilai perpindahan dan juga waktunya. Maaf, salah. Nilai A-nya yang tadi nilai koefisiennya. Dan juga nilai S, yaitu perpindahan. Nah, di sini untuk hasil grafiknya berhimpitan. Bahwasannya perpindahan terhadap waktu, hasilnya berhimpitan. Di sini terdapat data Newton dan eksak. Kenapa berhimpitan? Soalnya si interpolasi Newton terhadap metode interpolasi polinomial ini, dia akan melalui titik datanya. Jika dibandingkan dengan eksak, itu pun sama. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Kita nyoba dengan contoh yang kedua dengan nilai yang berbeda. Ini untuk contoh yang kedua dengan nilai yang berbeda. Di sini untuk nilainya kita sesuaikan dengan soal yang di tab kecil ini, di mana di sini menentukan jarak tempuh mobil tiap 5 second selama 10 second pertama. Jadi ini udah diubah si nilainya disesuaikan dengan soal yang ini. Nah, kalau udah kita run. Nah, ini adalah hasilnya seperti ini. Untuk contoh yang kedua. Dimana waktunya itu dari 0 hingga 9,5. Begitupun ini hasil dari koefisiennya dan juga perpindahannya. Nah, ini untuk datanya masih sama. Jadi lebih berhimpitan karena yang dicari juga dari waktunya 0 hingga 9,5. Ini sangat amat berhimpitan. Hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil dari perpindahan terhadap waktu pada metode interpolasi polinomial Newton ini. Dan juga ada nilai eksaknya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.